Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Walaupun sudah lama kita tidak bertemu dan tidak bertatap muka, saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya juga berharap walaupun kita belum dapat beribadah secara normal, hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk dapat menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita, kita masuk di dalam saat teduh. Dan biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan angkat pujian, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin berterima kasih untuk hari demi hari, minggu demi minggu yang telah berlalu. Itu semua karena anugerah kebaikan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sehari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur Shalom, selamat pagi khususnya Jemaat GPPI Sejahtera dan seluruh pendengar dimanapun berada.
Kita sebentar akan mendengarkan sebagian dari renungan firman. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh kembali datang kepadamu dengan tubuh yang sehat, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan, dan biarlah setiap hati kami boleh terbuka bagi setiap kebenaran-Mu, biar kebenaran-Mu itu yang akan memimpin kehidupan kami sehingga boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran sabda-Mu. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita walaupun masih suasana pandemi, kita tidak bisa saling bertemu secara offline, tapi kita bersyukur untuk setiap keadaan. Pada saat ini kita akan membawa tema tentang mengucap syukur. Reaksi alamiah setiap orang ketika menghadapi suatu hal yang tidak diharapkan, misalnya kehilangan orang yang dikasihi, seperti kehilangan pasangan kita ataupun kehilangan anak, itu merupakan hal yang menyedihkan, yang membuat kita berduka. Reaksi alamiah tentu bersungut-sungut, mungkin mengeluh, kenapa hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan saya atau kehidupan kita, atau marah, mungkin bisa marah juga sama Tuhan, protes. Kenapa hal ini bisa terjadi padahal saya sudah banyak melakukan hal-hal yang baik, atau hal-hal yang tidak enak itu, misalnya kita gagal di dalam ujian. Tentu itu hal-hal yang merupakan yang sulit untuk dihadapi, Kalau seandainya ketika kita mengalami ujian, kita bisa mengucap syukur, itu sebenarnya kita akan mengalami yang namanya kuasa kasih Tuhan. Jadi kita sebentar akan baca di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini firman Tuhan jelas mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam keadaan baik atau dalam keadaan yang tidak baik. Ya tentu ini mudah dikatakan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Ya, setuju ya? Saya sendiri juga berat untuk bisa melakukan ini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini merupakan kehendak Allah. Artinya apa yang menyenangkan hati Allah. Jadi hal-hal yang tidak kita harapkan seringkali terjadi di dalam hidup kita. Mungkin sukar untuk kita bisa mengerti, Banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Tapi satu hal kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang baik bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Ini kalau kita melihat contoh dari kehidupan seorang Ayub,
Itu contoh yang baik. Dikatakan di firman Tuhan itu Ayub itu orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi toh Ayub itu mengalami hal-hal yang buruk ya, bisa dikatakan. Kehilangan harta bendanya, termasuk unta-unta, kambing domba, lembu sapi. Juga anak-anaknya Ayub bisa semua, istilahnya ini musibah yang benar-benar sangat berat. Kalau saya bilang ini berat sekali. Makanya saya punya anak juga nggak berani saya kasih nama Ayub ya. Rasanya kasihan gitu, nggak tega. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 21, Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah ini satu hal yang contoh yang indah yang dilakukan oleh Ayub. Mungkin kalau kita yang ngalami, kita mengatakan Tuhan yang memberi, setan yang mengambil. Saking jengkelnya ya. Tapi ini kalau kita melihat contoh Ayub ini Tuhan sendiri yang mengatakan Ayub ini orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang ngomong itu tidak mungkin salah. Artinya Ayub itu memang punya kualitas. Sehingga akhirnya iblis mencobai Ayub. Itu tentu seizin Tuhan. Jadi saudara-saudara, di sini kita tarik pelajaran. Hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita itu, tentu itu iblis yang mencobai kita. Tetapi itu seizin Tuhan. Artinya Tuhan melihat bahwa kita itu sebenarnya mampu untuk bisa melalui hal-hal yang buruk yang kita alami itu. Artinya ketika kita mengalami hal itu, tentu kita datang kepada Tuhan. Kita perlu introspeksi juga. Kalau ada kesalahan ya kita perlu bertobat, datang kepada Tuhan minta ampun. Tetapi kalau memang itu diizinkan Tuhan untuk supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya kita perlu belajar. Tuhan melatih kita untuk belajar bisa menerima keadaan yang buruk itu. Artinya kita siap, kita menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan itu supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya lebih mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang buruk itu, di situ kita akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan akan kita rasakan. Ketika setan dengan izin Allah bertindak lebih jauh terhadap Ayub. Ketika Ayub kesehatannya diambil. Nah ini hal yang sangat berat nih buat Ayub. Sehingga istrinya kan mengatakan hal yang bukan yang mendukung Ayub, tetapi malah menjatuhkan Ayub. Kutukilah Allahmu itu dan matilah engkau. Wah ini istri yang bukan wanita bijak tentunya ya. Ini istri yang tidak bisa mendukung suaminya. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan di Ayub 2 ayat 10, tanggapan Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini luar biasa. Ayub ketika segala sesuatunya diambil daripadanya. Bahkan kesehatannya juga. Ini Ayub masih bisa menerima semua itu.
dia tidak berdosa dengan bibirnya dikatakan. Saat kita memilih untuk mengucap syukur, segenap hati dan pandangan kita berubah. Kita dapat melihat berbagai solusi kreatif. Artinya Tuhan itu akan membuka pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak sempit ya, tetapi kita bisa melihat ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Seperti Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, ini menandakan bagaimana seseorang itu sudah bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga punya kedewasaan rohani. Ciri-ciri orang yang dewasa itu orang yang bisa mengucap syukur. Kalau masih bersungut-sungut ketika menghadapi persoalan, itu tandanya belum bertumbuh, masih kanak-kanak. Ya, contohnya seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir melalui padang gurun, ada kesulitan sedikit, selalu bersungut-sungut. Tidak pernah ingat ketika Tuhan menolong mereka dengan tangan kanannya yang kuat, membebaskan mereka dari belenggu Mesir. Tetapi ya itu mental kita kalau tidak mau bertumbuh itu sangat rugi. Bahkan orang yang bersungut-sungut itu akhirnya mengalami hal yang buruk, benar-benar terpuruk. Karena semakin jauh dari Tuhan. Tetapi ketika seseorang bisa mempunyai cara pandang yang benar terhadap Tuhan, penderitaan yang dialami itu bukan hal yang perlu dibikin susah. Tetapi itu merupakan, kalau kita lihat di perjalanan rasul-rasul, jemaat pertama itu ketika mengalami penganiayaan, mereka ini malah bersuka cita. Karena mereka bisa merasakan ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, dan kita bisa datang kepada Tuhan, di situ kita akan merasakan pertolongan Tuhan, dan kita akan bisa merasakan betapa rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada Tuhan. Dan tentu ketika kita mengalami sakit, akhirnya kita bisa menghargai ketika Tuhan memberikan kita kesehatan. Tentu kalau kehidupan kita lancar-lancar, itu seringkali membuat kita hal-hal yang biasa ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, diberikan kesehatan, terus segala sesuatunya lancar, seolah-olah itu semua hal yang biasa saja. Tetapi ketika kita mengalami yang namanya hal-hal yang buruk, di situ kita akan merasakan bahwa betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu baik. Sehingga Ayub pada akhirnya di pasal 42 itu mengatakan, kita baca ya, dari pasal 1 ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tentang Tuhan.
tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah ini Ayub pada akhirnya dia mengenal Tuhan dengan benar. Ketika dia setelah melalui berbagai kesukaran, berbagai penderitaan. Sehingga dia lebih lagi bisa merasakan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, jadi alasan pertama ini kenapa kita memilih untuk mengucap syukur? Karena segala sesuatu itu bisa terjadi itu seizin Tuhan. Artinya Tuhan masih tetap yang memegang kendali. Itu yang poin pertama. Poin kedua, segala sesuatu yang terjadi itu dirancang untuk kebaikan kita. Kita akan baca ya di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu itu dirancang untuk kebaikan kita. Jadi rancangan Tuhan itu baik. Walaupun ketika kita mengalami hal yang tidak baik, yang tentu tidak kita harapkan. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak akan salah, bahwa rancangan Tuhan itu baik bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini jelas firman Tuhan bahwa rancangannya itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Malah mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Ya, yang ketiga, tentu segala sesuatu yang terjadi ini untuk membentuk karakter kita, sehingga kita akan dibentuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Pada waktu kita mengalami kehilangan, kita akan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karakter sabar, karakter bisa berpuas terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kita bisa menerima, artinya tidak bersungut-sungut, tetapi kita masih percaya bahwa Tuhan itu yang memegang kendali. Artinya pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Di situ kita bisa percaya bahwa tangan Tuhan itu sedang merendah kita, tangan Tuhan itu sedang menopang kita di dalam setiap kelemahan kita. Dan kita akan dibentuk oleh Tuhan supaya hati kita ini menjadi lembut, sehingga kita bisa merasakan suara Tuhan yang lembut itu membimbing kita, menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita disakiti atau dilukai oleh saudara kita, oleh atau teman kita, di situ kita belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan. Malah kita belajar untuk mengasihi dengan peduli terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan itu kita melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Artinya orang-orang yang bahkan merugikan kita, orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi di situ ketika kita bisa melepaskan pengampunan, kita akan merasakan damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal. Sehingga kehidupan kita
memancarkan itu yang namanya kasih Tuhan. Ketika kita mau belajar taat untuk tunduk terhadap setiap keputusan-keputusan Tuhan, terhadap setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, itu menandakan artinya sikap hati kita sebagai seorang hamba siap untuk menerima pembentukan dari Tuhan kita. Sehingga melalui setiap hal yang terjadi, maka pikiran kita akan diubahkan sehingga pikiran kita menjadi semakin serupa dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sehingga pada akhirnya, pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, Dia akan memanggil kita, "Sabaslah hai kamu hambaku yang setia dan yang baik, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tentu itu yang akan menjadi harapan setiap kita yang percaya dan berharap kepada Dia. Biarlah ucapan syukur ini menjadi pilihan setiap kita pada pagi hari ini di dalam setiap situasi apapun yang terjadi, khususnya situasi pandemi ini. Udah, kita nggak usah kita bersungut-sungut sampai kapan Tuhan ini akan terjadi. Kita nikmati saja. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja ketika pandemi ini ada juga. Artinya kasih Tuhan itu lebih dari segalanya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dengan kasih Tuhan. Nah, ini yang menjadi contoh buat kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi tuntunan hidup kami, sehingga di dalam setiap keadaan apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam setiap hidup kami, biarlah kami boleh memilih untuk tetap mengucap syukur kepada-Mu. Kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi semua seizin Engkau. Segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Dan segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi membawa kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah setiap hati kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu dan kami boleh semakin dibentuk, semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pedoman untuk hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Ku Mau Selalu Bersyukur. Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih cinta yang Kau berikan kepada kami. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak dapat membalas segala kasih dan cinta yang telah Kau beri, tetapi kami mau selalu bersyukur di setiap waktu dan sepanjang hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta
Halo, salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan tadi oleh hambanya Bapak Pendeta Herman. Ya, kita dikuatkan, diteguhkan oleh firman. Karena itu firman itu adalah kekuatan Allah. Mari Bapak Ibu di rumah semua sudah siap perjamuan kudus. Ya, sudah disiapkan ya pasti. Karena minggu lalu saya sudah umumkan bahwa hari ini kita akan perjamuan kudus. Jadi saya rasa semua sudah siap. Sebelumnya kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat saluran berkat-Mu untuk mendewasakan jemaat-Mu, khususnya GPPI Sejahtera dan saudara-saudara yang mengikuti acara ibadah online dari GPPI Sejahtera pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau bersekutu sehati untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih kemurahan-Mu. Buat pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi dan meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus pagi hari ini, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita sepakat sehati. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang sudah hancur terpecah-pecah karena dosa-dosa pelanggaran kita. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disiksa, darahnya dari seluruh tubuhnya keluar. Bahkan dia dicambuk, bahkan dia dipaku tangan dan kakinya. Dan kepalanya pun memakai mahkota duri. Dari duri-duri itu keluar darah yang segar, darah yang merah dari kaki dan tangannya. Bahkan ketika sudah menghembuskan napas terakhir, lambungnya pun ditusuk untuk membuktikan bahwa Yesus sudah meninggal. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lengkap sudah. Pagi hari ini kami sudah memuji Engkau.
Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pagi hari ini juga sudah ambil bagian dalam sakramen kudus, yaitu makan perjamuan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bukan hanya itu saja, tetapi oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, segala sakit penyakit kami sudah Engkau sembuhkan dengan iman dan percaya. Tuhan sudah angkat segala beban-beban kami di Bukit Kalvari. Dan segala masalah persoalan, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong kami semua. Dan Tuhan juga pagi hari ini menghiburkan saudara kami yang dalam keadaan susah, yang berduka cita. Hiburkan Tuhan, kami serahkan Tuhan, kami teringat Bapak Gustaf dan Ibu Dini. Tuhan hiburkan dia melalui perjamuan kudus ini. Oh Tuhan Yesus menghibur keluarga ini yang masih berduka cita. Juga saudari Leni, Tuhan hiburkan saudari Leni dan Mika. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga keluarga Ibu Gembala. Tuhan hiburkan putra-putri cucu menantu Ibu Gembala. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menguatkan, meneguhkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat perjamuan kudus ini. Dan kami juga sehati berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan GPPI Sejahtera. Mari Tuhan Engkau berkati dan pakai terus menjadi alat saluran berkat-Mu. Hamba-Mu Bapak Pendeta Herman yang mengembalakan domba-domba-Mu. Hamba-Mu secara pribadi dan keluarga. Juga Tuhan setiap tim musik dan tim pujian. Tuhan yang memimpin pujian pagi hari ini. Tuhan berkati dan pakai terus menjadi alat saluran berkat-Mu. Dan juga bangkitkan Tuhan kaum wanita untuk terus berdoa buat gereja-Mu GPPI Sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melawat Tuhan. Engkau melawat umat-Mu pagi hari ini. Engkau menjamah mereka semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang menderita Tuhan tolong. Yang menghadapi masalah persoalan Tuhan buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Mari Tuhan pakai dia Tuhan sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia ini Tuhan. Dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya dia bisa mengatur, memimpin negara ini Tuhan. Pakai dia Tuhan, ampuni mereka yang berusaha menggoyahkan kepemimpinan mereka, sadarkan mereka Tuhan, karena karyanya sudah nyata, banyak dia yang kerjakan sampai saat ini Tuhan. Oh tidak terhitung Tuhan, jasa-jasa beliau, bahkan negara-negara di dunia pun mengakui kepemimpinan Bapak Joko Widodo ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat kesembuhan saudara kami bangsa Indonesia yang terkena virus corona ini Tuhan. Sudah hampir 5 juta Tuhan. Mungkin juga sudah lebih 5 juta yang Tuhan sudah sembuhkan melalui para dokter, para medis. Tuhan tambahkan mereka yang Engkau sembuhkan ya Bapa. Dan jangan sampai berdatangan orang-orang yang positif atau suspek dengan virus corona ini Tuhan, supaya tidak ada penambahan lagi orang yang tertular virus corona. Tuhan berkati para dokter, para medis sebagai garda di depan, di mana Engkau pakai dia dengan semangat, dengan kesehatan yang dari Tuhan, menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur di mana pemerintah sudah mengadakan vaksin-vaksin dan obat-obatan Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia nantinya mulai Tuhan bulan-bulan ini Tuhan, bulan November, Desember ini akan mulai divaksin semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya vaksin ini betul-betul bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan kami juga berdoa, Tuhan buat TNI dan Polri juga sebagai benteng negara, supaya mereka tetap bijaksana dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Berkati mereka Tuhan. Kirimkan malaikat-malaikat surga berpasukan untuk juga mendampingi anggota TNI dan Polri dan seluruh keamanan Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Juga rencana pilkada bulan Desember. Tuhan, Kau kirimkan malaikat-malaikat surga supaya tetap menjaga, melindungi, dan bangsa Indonesia bisa memilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan betul-betul konsekuen tujuan mereka untuk supaya masyarakat ini adil, makmur, dinikmati, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan, doa-doa kami Engkau dengar. Tuhan, dan juga pakai terus hamba-hamba-Mu, para pendeta, para pastor, yang terus sampai saat ini mereka masih, Tuhan, ada doa berantai Tuhan untuk saling mendoakan, saling mendukung supaya negara ini Tuhan tetap aman dan kondusif, dan virus corona ini cepat lalu dari negeri ini Tuhan. Berkati para pendoa-pendoa, baik pemuda-pemudi juga yang terus berdoa rantai Tuhan, mereka terus sambung sinambung mendoakan negara dan bangsa ini. Juga ibu-ibu, ya Tuhan, persekutuan-persekutuan kaum ibu yang terus juga berdoa untuk negara dan bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah dikuatkan, disegarkan kembali oleh perjamuan kudus pagi hari ini. Jangan lupa tetap pakai masker, ya, jaga kondisi kesehatan, makan teratur, istirahat perlu, olahraga perlu, ya, doa lebih penting lagi, ya, terus kita saling mendoakan. Ya, saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Ya, puji Tuhan, kalau minggu kemarin hari Jumat tepatnya ibu-ibu sudah bersekutu di gereja. Ya, mari ibu-ibu yang lain mungkin 2 minggu yang akan datang ada persekutuan kaum wanita di gereja. Ya, yang belum bergabung silahkan bergabung. Tapi tetap yaitu jaga protokol kesehatan. Puji Tuhan. Nah, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa ada menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.